Anak-anak, Pagi, Bu. apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mempersilakan kalian untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengambil daftar kehadiran kalian. Desi Saloi, Hadir, Ibu. Romi Malieti, Hadir, Ibu. Atapina Kiliki. Hadir, Ibu. Ya, baik, semuanya hadir. Di sini Ibu. Hai, marilah kita menyanyi lagu Garuda Pancasila sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hidup maju sentosa. Terima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi kita akan belajar pada tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Dan subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajaran keempat. Di sini adapun kompetensi dan indikator. Dan kompetensi yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau mantim dan agresi serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikator 3.1.1 menunjukkan kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya, kompetensi 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulisan. Indikator 3.1.1 mencapai ide pokok yang terdapat pada bacaan. Tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 2. Dengan membaca, siswa menentukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok bacaan secara tepat. Ya, anak-anak, coba perhatikan pada buku kalian yang telah diberikan dan coba perhatikan gambar yang ada di atas ini. Kira-kira apa yang tergambar pada sampul buku tersebut? Guru sedang menerangkan organ hewan dan manusia, Ibu. Ya. Apa judul buku yang ada tersebut? Organ gerak hewan dan manusia, Ibu. Ya. Kira-kira ini menceritakan tentang apa ya? Organ hewan, Ibu. Ya, betul. Pernahkah kamu membaca buku seperti ini? Pernah, Ibu. Ya, baik. Nah, perhatikan pada buku kalian halaman nomor 31. Di situ ada tergambar guna kandang kelinci. Ya, yang apakah kalian sudah buka? Sudah, Ibu. Ya. Di situ ada tempat pakan dan minuman. Induk A, induk B, dan induk C. Tempat pembuangan kotoran, kandang pembesaran, dan penjantan. Tempat pakaian dan minuman. Terus penampungan air seni dan penampungan kotoran. Dena merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan dena adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran selanjutnya, sebelumnya kita sudah mengetahui luas dan letaknya wilayah negara Indonesia dan menggunakan peta. Dengan peta kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ini adalah gambar
peta tersebut. Peta Indonesia. Di sini Ibu akan membagi kalian buka pada halaman 32. Ya anak-anak, sekarang kalian buka pada buku halaman 32. Di situ ada pulau-pulau yang harus didiskusikan bersama. Sudah Ibu. Ya anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan ini selesai? Sudah Ibu. Nah, seterusnya Ibu meminta kalian untuk memberikan kesimpulan pada kerjaan yang tadi sudah diberikan. Ya Bu. Anak, sekarang kalian perhatikan pada teks gotong royong. Di sini kalian akan mengerjakan paragraf yang kedua dan yang ketiga. Terus Ibu minta kalian untuk menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Ibu memberikan waktu selama 5 menit. Anak, untuk menentukan teks tersebut, ada 3 hal dalam menentukan ide pokok. Yang pertama itu membaca teks secara keseluruhan. 2. Menentukan kalimat utama teks tersebut. Dan yang ketiga, menentukan informasi dalam kalimat utama. Di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk membacanya dalam hati selama 2 menit. Ya, apa kalian sudah membacanya? Sudah Ibu. Ya, baik. Di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Tetapi di sini ada 3 paragraf. Ibu akan menjelaskan paragraf yang pertama, sedangkan paragraf kedua dan ketiga kalian bisa mengerjakannya sendiri. Ya Bu. Gotong royong, modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjadilah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ya baik, untuk menentukan teks pertama pada gotong royong, menentukan ide pokok pertama pada gotong royong, yaitu yang pertama itu menentukan kalimat utama teks tersebut. Kalimat utama pada teks tersebut adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi paragraf yang pertama itu adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Anak, perhatikan kembali pada buku kalian halaman 37. Di situ Ibu akan meminta kalian untuk menentukan paragraf pada teks tersebut yang berjudul gotong royong modal dasar pembangunan. Untuk lanjut ke memberikan jawaban pada teks tersebut, kita harus menentukan ada 3 hal yang harus Ibu akan berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang tadi kita sudah kerjakan. Kepada Marta, Ibu persilakan. Baik Ibu. Kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, daratan rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, daratan tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan di Indonesia, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ya, Ibu. Saya dipersilakan duduk kembali.
Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu tentang gotong royong. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah menentukan ide pokok pada paragraf kedua dan ketiga? Sudah Ibu. Sudah Ya, Ibu. untuk itu Ibu persilakan kalian untuk membaca hasil yang kalian sudah kerjakan. Ya Ibu, pada graf kedua ide pokoknya yaitu dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan pada paragraf yang ketiga ide pokoknya yaitu prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Ya, baik, kerja. Sekarang kita tepuk tangan untuk semua karena kerjanya bagus. Aduh. Ya, anak-anak, dari materi yang kita sudah bahas pada hari ini, apakah ada kesimpulan daripada kalian? Tidak ada Ibu. Karena Ibu. Ya, baik, kalau tidak ada, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu kita harus bergotong royong atau bekerja sama, membantu satu sama yang lain. Contohnya seperti bekerja bakti masyarakat, membersihkan lingkungan, kesimpulan yang tadi Ibu berikan. Adakah pertanyaan dari kalian? Tidak ada Ibu. Ya, karena tidak ada, di sini kita akan menutupi perjumpaan kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu persilakan kita untuk seseorang untuk berdoa. Untuk Romi, Ibu persilakan Romi untuk berdoa. Duduk saja, tidak apa-apa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pelajaran yang Ibu berikan kepada kami dapat mengerti. Untuk itu, Tuhan mari jaga, tuntunlah kami di jalan agar kami pulang ke rumah masing-masing dengan penuh aman, damai dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Romi. Terima kasih Ya, Bu. sekarang perjumpaan kita sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang Ibu.